Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Dara, NIM 170300448. Saya jurusan Matematika Prodi Matematika NK Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model matematika untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sektor pendidikan Indonesia di era new normal. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan pada Desember 2019. COVID-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Sampai pada tanggal 27 Juni 2020, 9.653.048 kasus yang sudah terkonfirmasi, 491.128 meninggal dunia. Coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Nyatanya, penambahan kasus positif virus corona tidak linear tapi eksponensial. Artinya, bukan dari 2 ke 4 ke 6, tapi dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 dan seterusnya. Ada 216 negara yang terkonfirmasi dan diantaranya adalah negara Indonesia. Di negara Indonesia ada 52.812 kasus, sembuh 21.909 orang, dan meninggal 2.720 orang. Sejak kasus pertama diumumkan, kasus positif COVID-19 di negara Indonesia terus mengalami lonjakan. Mulai bulan Juni 2020, Indonesia sudah memulai new normal. Pengertian new normal sendiri adalah melakukan aktivitas seperti kehidupan pada umumnya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan supaya perekonomian membaik dan tidak terjadinya penularan. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti pada jurnal ini akan membuat model matematika dari masalah tersebut supaya tidak terjadi penyebaran virus. Apa itu pemodelan matematika? Dalam GAIME 2016, pemodelan matematika adalah proses yang menggunakan matematika untuk mewakili, menganalisis, membuat prediksi, atau memberikan wawasan tentang fenomena dunia nyata. Menurut Bahmeng, membuat model matematika atau pemodelan matematika dapat didefinisikan sebagai proses matematika yang melibatkan mengamati fenomena, dugaan hubungan, menerapkan analisis matematika, baik itu berupa persamaan, simbolik struktur, dan lain-lain. Sedangkan menurut Fritria, model matematika adalah model yang digambarkan dalam suatu persamaan matematika. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimana proses pembuatan model matematika. Dalam GAIME 2016, proses pembuatan matematika mencakup sejumlah langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah menjadi lebih baik dalam mengetahui atau memahami. Yang kedua, membuat asumsi dan mengidentifikasi variabel untuk mendapatkan variabel ideal pernyataan aslinya. Yang ketiga, melakukan matematika termasuk perhitungan pemecahan masalah sekitar pertanyaan ideal. Yang keempat, menganalisis dan menilai solusi termasuk apakah hasilnya dapat menerjemahkan kembali ke masalah asli, masuk akal, dan dapat diterima. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka didapat definisi operasional, yaitu model matematika adalah suatu alat yang diperoleh dari beberapa tahap untuk menguraikan beberapa bagian yang berhubungan dengan dunia nyata ke dalam bentuk persamaan matematika atau pertidaksamaan matematika atau sistem persamaan matematika atau sistem pertidaksamaan matematika untuk mempermudah memahami dan menganalisa suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan uraian mengenai model matematika, didapat indikator model matematika, yaitu berupa persamaan atau pertidaksamaan matematika menggunakan simbol-simbol matematika representasi dari masalah nyata. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu metode. Peneliti pada jurnal ini menggunakan metode literatur. Peneliti menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar COVID-19 dan tentang kebijakan pendidikan Indonesia di tengah pandemi. Untuk memperoleh data atau isu, penulis mengolah data dari beberapa variasi sumber isu internet. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Setelah pengumpulan data kasus COVID-19, penelitian ini berhasil membuat model matematika untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Deskripsi model matematika dapat dilihat pada gambar yang tersedia pada slide yang saya sediakan. Model matematika telah didapat dari masalah nyata COVID-19. Jika NH masuk ke sektor pendidikan, maka bahaya mengancam di sektor pendidikan. P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. P harus bernilai sekecil mungkin, yaitu dengan memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, pola hidup sehat, dan lain-lain. R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. R sama dengan 0 ketika orang melakukan stay at home, work from home, and social distancing. Dengan kata lain, segala aktivitas dilakukan dari rumah, adapun jika beraktivitas di luar, tetap jaga jarak. Nilai NH, P, dan R semua itu tergantung kepada kebijakan lembaga pendidikan. Jika sebuah lembaga pendidikan telah mempelajari COVID-19 dan membuat kebijakan yang sangat ketat akan hal tersebut, maka NH sama dengan 0. Ketika NH sama dengan 0, tidak mungkin terjadi penambahan jumlah COVID-19. Misalkan NH sama dengan 1 dan masuk ke sektor pendidikan, maka hal ini bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Rata-rata, orang yang bertemu NH di sekolah maupun di perguruan tinggi adalah 10 orang atau R sama dengan 10. Serta mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer, maka peluang terkena virus sangat besar. Dengan asumsi tersebut, maka didapatkan yaitu NH sama dengan 1, R sama dengan 10, P sama dengan 0,5, delta NH sama dengan NH dikali P dikali R, maka 1 dikali 0,5 dikali 10, sehingga didapat delta NH sama dengan 5. Maka jumlah perubahan atau penambahan kasus COVID-19 di sektor pendidikan adalah 5 orang per harinya. Berikut adalah prediksi untuk hari kelima dengan menggunakan model berikut, di mana N H ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan X dikali NH, dan N H ditambah 10 sama dengan 1 ditambah 10 dikali 0,5 dipangkatkan 5 dikali 1, maka diperoleh hasilnya 3126. Diprediksi 326 orang terkena COVID-19 di sektor pendidikan. Jika hal tersebut terjadi, maka kondisi pendidikan di Indonesia sangat buruk. Itu baru hari kelima. Bagaimana untuk hari ke-10, hari ke-20, atau hari ke-30? Pasti akan tambah banyak.
Setiap lembaga pendidikan harus mempunyai alat pendeteksi pasien COVID-19 seperti alat cek suhu dan juga menyiapkan sabun atau hand sanitizer. Dengan demikian, NH tetap bernilai nol di sektor pendidikan. Kebijakan berikutnya, semua warga di sektor pendidikan harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, tidak bersalaman selama pandemi, dan lain-lain. Dan mewajibkan semua beraktivitas dari rumah meskipun tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, model matematika NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan X dikali NH yang merupakan representasi dari masalah nyata dapat diterapkan di sektor pendidikan. NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan X dikali NH sama dengan 0 ketika kebijakan di sektor pendidikan sangat ketat akan kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19. Sebaliknya, jika tidak adanya kebijakan yang ketat dalam kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19 di sektor pendidikan, maka NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P dipangkatkan X dikali NH akan bernilai sangat besar dan keadaan semakin memburuk. Model matematika ini dapat diterapkan di sektor pendidikan dengan mengusahakan nilai NH, R, dan P sama dengan atau mendekati 0. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.